Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Logika Informatika Universitas Dharma Persada. Kami akan membahas materi tentang graf. Pada menu ini, yang pertama, terdapat profil. Kedua, pengenalan tentang graf. Ketiga, contoh bentuk graf. Keempat, istilah-istilah yang ada pada graf. Kelima, graf khusus dengan bentuk tertentu. Keenam, penggambaran graf pada bentuk matriks. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil-profil kami. Yang pertama ada Agung Gunawan dengan NIM 2019-2312. Dino Rahmat Kusuma 2019-2337. Imam Andrianto dengan NIM 2019-2316. Muhammad Sadam Mahendra dengan NIM 2019-2344. Dan saya Malik Abdul Aziz dengan NIM 2019-2326. Pengenalan tentang graf. Graf merupakan himpunan atau kumpulan benda-benda yang disebut vertex atau simpul yang terhubung oleh edge atau sisi. Graf biasanya digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan edge. Definisi tersebut dituangkan dalam notasi matematika sebagai berikut. G sama dengan V, E. V atau vertex adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex. Contohnya V1, V2, dan V seterusnya. Edge adalah himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul vertex, misalnya E1, E2, dan E seterusnya. Contoh pengaplik graf Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada kota Brebes, Tegal, Selawi, Purwokerto, Cilacap, Kroya, dan kota lain-lainnya. Gambar di atas merupakan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya, Brebes terhubung dengan kota Tegal, Brebes terhubung dengan kota Selawi, kota Tegal terhubung dengan kota Selawi. Jadi, dengan adanya graf memudahkan kita mengetahui jalur-jalur yang kita inginkan dengan titik-titik atau vertex dan garis sisi edge. Dari graf G1 ada graf simpel. G1 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, dan 4. Dan E-nya 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. G2 ada graf ganda. G2 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, dan 4. Dengan E 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. Dan H-nya E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. G3 dengan graf semu. G3 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, dan 4. Dan E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Dan E-nya dan dengan H E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Lihat pada gambar graf ganda kalau G2. Pada edge ketiga, edge E3. Dan sisi E4. 1,3 dan 1,3 dinamakan parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua vertex yang sama, yaitu vertex 1 dan vertex 3. Lihat pada gambar G3. Pada edge ke-8, E8 3,3 dinamakan loop karena ia berawal dan berakhir pada vertex yang sama. Tipe-tipe graf berdasarkan ada tidaknya loop atau paralel.
Graf simpel. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Graf unsimple. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf sederhana, unsimple graph. Graf berdasarkan orientasi pada edge. Graf undirect. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Graf direct. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah, direct graph. Saya Dino Rahmat ingin menjelaskan tentang terminologi of graph, istilah-istilah yang terdapat dalam graf. Ketetanggaan atau ajek. Ajek ialah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila kedua buahnya terhubung langsung. Contohnya seperti vertex 1 atau simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Itu karena katakan garis ini adalah edge, katakanlah ini adalah E1 dan ini adalah E2. E1 dan E2 itu bertetangga karena ujung dari E1 dan E2 adalah vertex 1. Tetapi vertex 1 tidak bertetangga dengan vertex 4 karena vertex 1 tidak memiliki edge yang berhubung langsung dengan vertex 4. Ini adalah simple graph. Tapi bagaimana dengan graph yang rumit seperti ini? Vertex 1 dan vertex 2 itu memiliki edge 1, katakanlah ini adalah E1, dan vertex 2, vertex 4 memiliki edge 5. Edge 5 dan edge 1 itu bertetangga karena ujungnya itu sama. Begitu juga dengan E7 dan E6, E3 dan E4, E3 dan E2, E2 dan E5. Selanjutnya adalah bersisian atau insidensi. Insidensi adalah sembarang sisi E sama dengan Vj. Vk dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Contohnya seperti edge yang menghubungkan antara vertex 2 dan vertex 3 itu bersisian dengan vertex 2 dan vertex 3. Begitu juga dengan edge yang menghubungkan antara vertex 2 dan vertex 4 itu bersisian dengan vertex 4 dan vertex 2. Tetapi edge yang menghubungkan antara vertex 2 dan vertex 1 itu tidak bersisian dengan vertex 4. Begitu juga dengan yang seperti ini. Edge yang menghubungkan antara vertex 2 dan vertex 4 itu tidak bersisian dengan vertex 1 karena jauh, nggak bisa. Tapi vertex 2 yang berhubungan dengan vertex 4 itu bersisian dengan vertex 2 dan vertex 4. Begitu juga dengan vertex 4 yang bersisian dengan vertex 2, vertex 3. Mereka bersisian karena mereka memiliki edge yang sama. Selanjutnya adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Isolated vertex adalah vertex yang tidak mempunyai edge yang bersisian dengannya. Contohnya adalah vertex 5 ini tidak memiliki edge yang bersisian dengan dia. Itulah kenapa dia dinamakan dengan isolated vertex. Graf nol atau graf kosong. Null graph adalah graf yang himpunan isinya, sisinya, atau edge-nya merupakan himpunan kosong atau tidak ada. Contohnya adalah seperti ini.
Kelima vertex ini tidak memiliki edge yang berhubungan satu sama lain dengan vertex lainnya. Itulah kenapa graf ini dinamakan dengan null graph. Halo, nama saya Muhammad Sadam Mahendra dan saya yang akan melanjutkan slide selanjutnya di degree atau derajat pada graf adalah jumlah sisi atau edge yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya itu dV atau derajat vertex. Nah, ini tinjau graf D1 dan D4 tuh ada 2 derajat ya. Nih, vertex 1, 1, 2 dan vertex 4 juga ada 2, 1, 2. Nah, D2 dan D3 tuh ada 3 derajat. Nih, vertex 2, 1, 2, 3 dan vertex 3 juga 1, 2, 3. Nah, di dalam derajat ada yang dinamakan isolated vertex dan pendan vertex. Isolated vertex tuh yang derajatnya 0 atau tanpa edge sama sekali, seperti nih vertex 5 yang ini. Dan pendan vertex tuh derajatnya cuma ada 1 atau edge-nya tuh cuma ada 1 seperti ini, vertex 4 yang ini. Oke. Nah, pada direct graph, D in V adalah derajat masuk in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V sama dengan derajat keluar out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D in V ditambah D out V. Tinjau graf seperti ini yang D1 nih. Yang masuk tuh ada 2 dan yang keluar tuh ada 1. Yang ini vertex 1. Dia masuknya tuh ini vertex 2 ke 1, vertex 3 ke 1 dan vertex 1 keluar ke vertex 2. Nah, ini D2 yang masuk 2, yang keluar tuh ada 3. Ini vertex 2 yang ini. Vertex 2 masuk dari 1 ke 2, terus 4 ke 2 dan vertex 2 ngeluarin ke 1, ke 3 dan ke 4. Oke. Nah, di D3 tuh yang masuknya itu 2, yang keluarnya tuh 1. Nah, ini vertex 3. Ini vertex 3 masuknya tuh dari ini 2 ke 3 dan 4 ke 3. Nah, ini 3 ngeluarin ke 1. Nah, yang D4 itu yang masuk 1, yang keluar tuh ada 2. Nih, vertex 4 2 ke 4 dan 4-nya itu keluar ke 2 terus ke 3. Oke. Nah, terhubung atau connected. Graph connected adalah dua simpul V1 dan simpul V2 tersebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Graph disebut graph terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka graph tersebut disebut juga graph tidak terhubung atau disconnected graph. Seperti ini nih, tidak ada penghubungnya ya. Oke. Jalan atau walk. Misalkan graph G dengan vertex V1, V2, V3 dan seterusnya dan edge E1, E2, E3 dan seterusnya yang membentuk barisan berhingga W sama dengan V1, E1, V2, E2, V3, E3 dan seterusnya, maka definisi jalan atau walk adalah jumlah barisan yang suku-sukunya berupa simpul dan rusuk yang diurutkan secara bergantian. Sedemikian hingga rusuk ujung EI adalah simpul VI kurang 1 dan VI. Pada gambar, contoh suatu jalan atau walk adalah barisan yang berhingga W sama dengan ini V1, E2, V5, E3, nih V4, E5, terus nih V6, E6, terus V5 lagi. Itu adalah graph walk. Nah, ini jejak atau trail. Graph trail adalah walk tanpa rusuk berulang. Pada gambar contoh jejaknya adalah ini W, V1, E2, V5, E3, terus ini V4, E4, V2, E9 nih, terus V6 ke E6, V5, E7 dan nih V3 tanpa ada perulangan sama sekali di ujungnya. Baik, presentasinya
akan saya lanjutkan. Saya Agung Gunawan. Jadi terminologi graf ini memiliki istilah-istilah yang lainnya juga, yaitu ada lemma jabat tangan yang merupakan jumlah derajat semua vertex atau simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah edge atau sisi pada graf tersebut. Lalu ada path atau lintasan yang panjangnya n dari vertex awal V0 ke vertex tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling atau vertices dan edges yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 hingga Vn kurang 1 En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1. E2 nya yaitu V1 dan V2 hingga edge ujung sama dengan Vn kurang 1 dan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Lalu ada sirkuit atau lintasan yang berawal dan berakhir pada vertex yang sama disebut sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah edge dalam sirkuit tersebut. Misal dari gambar yang ada di slide ini, sirkuit 1, 2, 3, 1 pada graf memiliki panjang 3. Kemudian saya akan membahas tentang special graph. Special graph berisi complete graph atau graf lengkap, lalu ada circle graph atau graf lingkaran, kemudian ada regular graph atau graf teratur, dan juga bipartite graph atau graf bipartite. Yang pertama ada complete dan circle graph. Complete graph adalah graf simple, graf khusus, namun dia simple, tidak ada paralel ataupun looping. Graf simple yang setiap vertexnya mempunyai edge ke semua vertex lainnya. Complete graphs dengan n buah vertex dilambangkan dengan Kn. Jumlah edge pada complete graph yang terdiri dari n, ada berapa n nya vertex, adalah dalam notasinya yaitu n dalam kurung n dikurang 1 dibagi 2. Seperti pada contoh ada K1 karena vertexnya 1, ada K2 vertexnya 2, K3 vertexnya 3, dan seterusnya hingga K6 karena vertexnya ada 6, dan semuanya saling terhubung. Lalu ada circle graph. Circle graph adalah graf simple, masih graf simple yang tidak ada paralel maupun looping, yang setiap vertexnya atau titik-titiknya itu berderajat 2. Jadi dari kiri ke kanan itu ada penghubungnya, ada sisinya, ada edge-nya. Circle graph dengan n vertex dilambangkan dengan Cn dalam notasi matematikanya, seperti pada gambar di atas. Jadi setiap vertex itu saling terhubung, namun ada 2 derajatnya. Saya Maman Rianto, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, regular graph and bipart graph. Regular graph adalah yang setiap vertexnya mempunyai digger yang sama. Apabila digger setiap vertex adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai regular graph digger R. Jumlah edge pada regular graph adalah NRL2. Bipartite graph. Graf G yang himpunan vertexnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap edge
pada G menghubungkan sebuah vertex di V1 ke sebuah vertex di V2 disebut bipartite graph dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Representation of graph contain adjacency metric, metrik ketetanggaan, incidency metric, metrik bersisian, agency list, metrik daftar. Add agency metric, metrik ketetanggaan. Notasi A sama dengan AIJ. Jasonnya bernilai 1 jika vertex I dan J bertetanggaan. Bernilai 0 jika vertex I dan J tidak bertetanggaan. Grafnya seperti ini. Metrik ketetanggaan juga seperti ini. Lanjut. Incidency metrik, metrik bersisian. Nolnya sama. C-nya bernilai 1 jika vertex I bersisian dengan edge J. Bernilai 0 jika vertex I tidak bersisian dengan edge J. Grafnya seperti ini. Dan metrik bersisian seperti ini. Adjacency list, daftar ketetanggaan. Simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Simpul 2 bertetanggaan dengan 1, 3, dan 4. Simpul 3 bertetanggaan 1, 2, dan 4. Simpul 4 bertetanggaan 2 dan 3. Itu yang A. Dan B-nya simpul 1 bertanggaan 2 dan 3 juga sama. Dan bedanya si 5-nya doang tidak bertetanggaan. Kan kalau 4 si 4 sama 3 doang bertetanggaan. Itu yang B. Kalau yang C simpul 1 bertetanggaan dengan 2. Simpul 2 bertetanggaan 1, 3, dan 4. Simpul 3 bertetanggaan dengan 1. Simpul 4 bertetanggaan dengan 2 dan 3. Itu untuk yang kolom C. Demikian teori graph yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. Jangan lupa subscribe and like.